Kesan mall ini udah lumayan seram. Dian ini kan agak kecapean, jadi dia kayak sambil tiduran gitu Kak. Terus tiba-tiba dia nangis. Dia nangis aja nangis, terus tiba-tiba dia teriak dong. Kayak ada yang ngikutin gue, ya itu anak kecil itu katanya yang. Jadi tugasnya Asar ini adalah ngecek penonton, ngecek suhu midnight gitu. Aku inget banget, dan itu film horor. Iya, film horor Thailand ini. Nggak ada robekan tiket, nggak ada penonton dong. Itu ada 2 atau 4 orang gitu yang nonton, dan itu akhirnya aku checklist 4 orang. Ke tiketing nanya, ke ini nanya semua, ada orang nggak yang nonton malam ini? Nggak ada, Audi 1 nggak ada yang nonton. Jadi matikan kayak ada yang nonton 4 orang. Konfirmasi kalau ada 4 orang gitu, dan dicek kan nggak ada dong. Dan itu Sahabat Kepri, jika kita bicara tentang wisata belanja, terutama di Kepulauan Riau, itu biasanya akan dikaitkan dengan Kota Batam. Karena memang Kota Batam dikenal sebagai surga belanja di berbagai kalangan. Dan di Batam sendiri adalah kota yang memiliki mall terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau. Dan sudah menjadi rahasia umum jika memang di setiap gedung pasti ada penunggunya. Apalagi jika gedung itu besar dan kosong. Mall sendiri memiliki jam operasional, sehingga ada jam-jam di luar operasional yang notabene tidak ramai lagi, tidak ada orang dan dalam keadaan gelap, kosong. Maka mungkin pernah atau akan ada kisah-kisah mistis, terutama yang dialami oleh para karyawannya. Untuk itu, Sisi Lain Kepri kali ini akan membahas sebuah kisah mistis yang dialami oleh narasumber kita yang datang kali ini, yang luar biasa. Karena kalau anak Batam nonton sekarang kita nih pasti kenal dengan sosok yang satu ini. Tapi bukan sosok makhluk astral. Kalau dia ini bukan asal, tapi viral, bukan astral. nyata dan viral. Mau tahu siapa dan seperti apa kisahnya? Ikuti saya Tika Ismail, inilah Sisi Lain Kepri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow Instagram kita di Sisi Lain Kepri, kemudian subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk kalian yang punya kisah, mau berbagi seperti narasumber kita kali ini atau yang sebelum-sebelumnya, mau join sama kita, boleh banget langsung kirim email ke sisilainkepri@gmail.com atau kalian boleh DM di Instagram. Jadi langsung aja nih ya, kita akan memperkenalkan siapa sih narasumber kita. Oh, mungkin kalau anak Batam benar-benar udah kenal banget sih, karena dia sosoknya viral sekali. Ini namanya Agung Fame. Agung Fame Super Mega Hits Batam. Oh, ini harus horor. Harus horor kan? Harus horor ya? Harus, oke, boleh. Agak. Baik. Jadi, iya, thank you banget udah diundang di
podcast, bukan podcast ya ini. Apa namanya? Apa namanya? Sisi Lain Kepri. Sisi Lain Iya. Kepri, asik. Agung. Iya. Manggilnya Agung aja nih. Iya, Agung aja. Agung sekarang sibuk apa nih? Kegiatan aku sekarang lebih banyak promosi, lebih banyak karena aku kebetulan influencer juga, jadi lebih banyak kayak gitu kegiatan aku. Nge-review. Tuh, jadi kalau misalnya Promosi. ada yang butuh jasa influencer, boleh ini Instagramnya Agung ya di Jangan sini. lupa di-follow. Jangan lupa di follow. Tapi sebelum follow Agung, follow dulu Sisi Lain Kepri. Yes, jangan lupa di-follow guys. Nah, kan katanya punya sebenarnya kalau tadi sama tim ini sebelumnya kan kita briefing dulu. Iya. Kita briefing dulu, ternyata si Agung ini tuh punya banyak sebenarnya. Punya banyak kisah-kisah misteri, mistis, itu pengalaman pribadi gitu ya. Iya, Itu benar. banyak sekali, tapi ini yang akan kita angkat untuk episode kali ini. Boleh nggak diceritain dikit nih, Gung? Oke, jadi ini sebenarnya aku menceritakan sebuah tempat di salah satu bekas mall di Batam, salah satu yang terbesar juga ini Kak. Aku dulu mantan karyawan kerja di situ ya. Di situ ya banyaklah pengalaman mistis yang aku alami kan, mulai dari kesurupan, terus ya ngerasain hal-hal aku nggak bisa lihat sih, cuman aku bisa ngerasain hal-hal tersebut kan, kayak gitu. Itu tahun berapa? Itu sekitar periode tahun 2015 ke 16 kalau nggak salah. Jadi 2015, 2016. Sekitar segitu. Oke, berarti itu 5 tahun ya, 5 Iya, tahun yang lalu 5 lah ya. tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kita akan dengar kisah 5 tahun yang lalu. Jangan kemana-mana, tetap di Sisi Lain Kepri. 5 tahun lalu, di sebuah pusat perbelanjaan yang cukup besar di Batam. Namun, posisinya saat ini salah satu mall di Batam ini sudah tidak beroperasi. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Dan Agung boleh ceritain dari awal sekali, mungkin apakah dari pertama kali bekerja di situ atau setelah berapa lama bekerja baru mengalami kejadian, dan apa kejadiannya? Oke. Ceritanya awalnya itu sekitar tahun 2015, tahun 2016 ya ini. Awal buka mall ini nih punya, kebetulan aku kerja itu di bioskopnya Kak. Jadi mall ini kan ada banyak kan, ada fashionnya, ada ininya. Aku kebetulan di bagian bioskop, di bagian bioskop. Ya? Jadi itu buka bioskop cabang. Jadi ini aku kan training dulu. Kami training itu nggak langsung di bioskop ini karena kan masih tahap waktu itu kami masuk ke mall atau bioskop ini itu masih di 80%. Jadi kami itu di trainingnya di bioskop yang utamanya. Jadi ini kan bioskop cabang kedua, ya benar. Jadi gitu. Jadi kita training dulu nih kan. Sebenarnya nggak kalah horor juga karena kita training di bioskop pertama itu ceritanya sebenarnya lebih sama aja kayak yang baru ini kan. Jadi kalau yang lama ini kita di training yang 2 minggu itu Kak, 2 minggu. Jadi itu kita kan kalau zaman-zaman itu kan ada yang namanya midnight nonton midnight time gitu kan, nonton midnight. Itu kan kita biasa pulang jam 2, jam 3 malam itu kan. Sebenarnya banyak aja sih cerita-cerita yang kita dengar katanya di Audi 3 ada ininya, ada anak kecil ini gitu. Cuman aku sebagai karyawan di situ kan waktu itu kan kita masih OJT ceritanya kan, masih on training kan. Kalau yang di bioskop lama ini nggak nampak sendiri sih langsung akunya. Cuman ya banyak diceritain lah kan, karyawan-karyawan lama juga udah banyak nampak atau dinampakin lah ceritanya kan. Oke, lanjut nih kan, 2 minggu udah selesai di bioskop lama, dipindahkan kami ke langsung nih mulai kerja kan di bioskop baru ini kan di salah satu mall terbesar di Batam nih. Mall ini mulai buka bioskop ini kan karena cabang kan.
Jadi waktu itu kan persiapannya udah 80%. Jadi kami tinggal datang itu tinggal persiapan semua nih. Oke. Tinggal persiapan semua kan. Kita ngecekin semua satu-satu. Dari awal kita ke sana sebenarnya kesan mall ini udah lumayan seram. Karena mall ini Padahal mall baru tuh. iya, nggak baru-baru juga sih Kak. Oh, Mall ini enggak. udah lumayan lama. Oh, mallnya sendiri. Mallnya sendiri udah lumayan Mallnya lama, cuman Tapi kayak nggak aktif gitu sih. Oh, Karena sepi lah, sepi. iya sepi. Nah, Sepi. kayaknya semenjak kedatangan buka bioskop ini akhirnya jadi rame juga. Oke. Oke, jadi rame juga nih kan. Nah, jadi kita buka bioskop ini, kita pindah nih kan training. Waktu itu kita karena nggak langsung opening itu kan Kak. Openingnya itu sekitar 2 minggu juga. Jadi kita di sana masih preparation semuanya lah kan untuk menjelang opening. Jadi kita ada yang namanya cek bangku penonton, cek Audi, cek suhu, cek bioskop, cek movie gitu-gitu semuanya kan kita cek dulu kan nyampe semuanya ready kan. Oke, H-1 nih. H-1 kan. H-1 opening. H-1 nih. Opening. Karena selama 2 minggu ini masih fine-fine aja nih. Oke. Walaupun mall itu kayak sepi-sepinya. Udah macam rumah hantu sih aku rasa. Tapi posisinya maksudnya kan sepi itu kan sepi pendatangnya ya. Pendatangnya Sepi pengunjung. Sepi pengunjung. Tapi posisinya mall itu masih ada tenan-tenannya kan maksudnya. Masih ada beberapa. Beberapa. Untungnya saat itu masih ada beberapa sih yang masih ada sedikit kehidupan lah. Tapi maksudnya Udah itu banyak cuman yang tutup juga. iya, maksudnya oke. lebih banyak yang tutup sih dan itu kan Oke. ada 4 lantai. Kebetulan kami lantai paling atas. Iya. Jadi bisa dibilang itu lantai satunya aja yang ada kehidupan. Lantai 2, lantai 3-nya menuju bioskop itu kayak melalui rumah-rumah hantu gitu. Emang tutup semua ya lantai Tutup. 2, lantai 3. Beberapa itu tutup semua, hampir tutup semua. Jadi paling cuma 1-2 tenan aja yang buka di situ, Kak. Oke, lanjut. Jadi 2 minggu di situ kan H-1 menjelang opening. Nah, ini seru ini kan. Waktu itu belum ada sih yang benar-benar gimana-gimananya, belum ada yang kisah-kisah gimana-gimananya. Jadi waktu itu kita di situ kan mau opening. Terus waktu itu kalau nggak salah udah potong tumpeng deh. Kita udah opening, persiapan menuju, pokoknya kita sebelum opening kita ada potong tumpeng dulu nih. Ada potong tumpeng dulu untuk karyawannya semua kan. Terus ada yang bilang katanya tumpeng itu nggak boleh dipotong atau gimana gitu. Aku juga kurang tahu sih, ini kata teman-teman kan. Katanya jangan dipotong gitu-gitu. Pokoknya gitulah intinya kan. Nah, tumpeng itu kita potong, kita ini kan. Terus back to topic lagi. Jadi itu kan kita kayak syukuran kecil-kecilan karyawan aja. Lanjut kami masih kerja lagi itu kan. Waktu itu kita menuju openingnya besok. Udah habis syukuran itu siang atau sorenya. Lanjut lagi itu kami masih kerja. Persiapan opening kita waktu itu dekor kan untuk opening. Jadi kita dekor dan kebetulan kita itu posisinya lagi ada di musola deket pantry. Jadi musola ini yang bakal dijadiin musola. Jadi nanti setelah ini bakal dijadikan musola. Jadi kita ngumpulnya itu di musola itu untuk kayak gunting-gunting balon apa gitu-gitu kan untuk persiapan opening. Jadi kita di situ ya sambil temen aku kebetulan, aku sebut aja namanya kali ya. Boleh? Boleh. Namanya Dian, temen aku Dian. Kebetulan dia capek kan, kita kan tim opening nih bilangnya kan. Jadi kita capek banget waktu itu. Jadi ada yang duduk, ada yang menggibah, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang ini. Jadi tapi kita sambil gunting-gunting waktu itu kan, gunting-gunting pita, gunting-gunting ini. Terus di situ posisinya itu sore jam 4 sore kalau nggak salah. Sekitar sore deh. Sore dari jam 4, iya aku ingat banget tuh, kayak menjelang maghrib juga tuh kalau nggak salah. Sambil ngobrol-ngobrol aku sama teman aku satu lagi, Fariha. Dian ini kan agak kecapean, jadi dia kayak sambil tiduran gitu Kak. Jadi kami ya udahlah, mungkin dia capek istirahat kan. Terus tiba-tiba dia nangis. Jadi kan aku sama Fariha yang lagi asik kayak menggosip gitu, lagi ngobrol, terus refleks kan, Dian lu kenapa?
nangis aja dia kan. Terus Dian lu kenapa? Kita bangunin lah kan, Dian dia nangis aja nangis. Terus tiba-tiba dia teriak dong, oh my god. Dia teriak kan, aku udah oh my god ini dia kenapa, udah kesurupan nih. Jadi panik kan semua, akhirnya panggil semua panggil orang-orangnya. Terus udah untung ada yang ini kan, ada yang bantuin waktu itu di situ. Terus ditanya siapa ini kan, gitu-gitu Kak. Ceritain lah kan kalau rupanya itu yang penunggu situ marah karena kita terlalu bising. Jadi ada salah satu teman kami yang waktu itu kayak teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Itu kan pantry kan Kak. Jadi biasa kita kan kalau dandan atau persiapan grooming atau apapun itu kan di situ biasanya kan. Nyanyi-nyanyi, dia itu rupanya nyanyi-nyanyi keras banget. Jadi penunggu situ katanya nggak suka. Jadi kebetulan waktu itu Dian juga lagi dapat, terus lagi lemah juga kan, jadi gampang dimasukin kayak gitu. Jadi akhirnya sampai maghrib itu kan Kak. Nah udah sadar tuh si Dian, lemes banget dia kan, lemes. Akhirnya disuruh itu pulang. siapa yang kayak Salah ada yang bantuin satu- nyembuhin atau dibiarin atau gimana? Ada yang Ada bacain kebetulan kan? ada yang kayak kami bilangnya mungkin ya dia orang pinter juga sih, maksudnya dia salah satu karyawan bioskop ini juga kan Kak. Salah satu karyawan bioskop juga yang bantuin. Udah dikeluarin, udah interaksi, udah katanya udah aman, oke lah kan. Jadi si Dian ini udah disuruh pulang untuk istirahat kan. Jadi kebetulan karena yang tahu rumahnya itu aku juga kebetulan sahabatnya, jadi aku antar pulang ini kan dia. Jadi sepanjang perjalanan aku tanyain lah ini kan Kak, Dian lu oke kan? Oke, enggak. Dia cuma bilang lemes aja kan, pengen tidur aja bawaannya. Ya udah antar nyampe ke rumah. Terus udah malam udah malam juga itu kan. Jadi saya kebetulan sekalian langsung pulang juga, kita kan semua langsung pulang. Terus udah keesokan paginya kita datang lagi semua kan. Terus si Dian ini lemes gitu, dia kayak gimana ya, kayak capek, mungkin nggak capek banget kan. Terus gue tidur nggak nyenyak, gung gitu-gitu. Dia cerita ke aku kan, kita langsung ngobrol lagi di pantry gitu. Gue ngomong gue nggak enak tidur gini-gini. Terus kayak ada yang ngikutin gue, ya itu anak kecil itu katanya yang ngikutin dia nyampe rumah itu kan. Jadi semenjak itu ya udah kita diperingatkan semua untuk kalau harus hati-hati sih di situ, jangan aneh-aneh, jangan ini. Dan kita akhirnya semenjak kejadian itu makin kayak gimana ya, kayak makin banyak yang takut ya, banyak juga kita jadi kayak sering nemenin. Jadi kalau ke pantry itu kita nggak pernah sendiri karena kita sebenarnya punya kaca grooming yang gede. Nah, jadi pernah ada cerita juga nih. Oke, lanjut lagi nih ya Kak. Ini kan setelah kejadian kesurupan pertama itu, nah ini kan kita udah masuk nih kerja seperti biasa kan. Berarti udah mulai beraktivitas, udah opening, udah rame. Iya. Kita waktu itu ada pembukaan gratis nonton 1.000 tiket kita bagiin gratis. Rame dong. Kita tuh bener-bener udah nggak inget lagi lah kejadian-kejadian itu kan, capek bener-bener ini, lalu lalang rame orang kan waktu itu. Hampir 1.000 orang tuh dalam satu hari kami nanganin. Jadi nggak ada, agak terlupakan lah kasus ini kan. Tapi selanjutnya ada nih, udah mulai kan. Jadi ada beberapa teman aku yang bahkan manajer aku sendiri tuh lagi makan di pantry sendiri. Dinampakin, ada yang dinampakin, dia lagi makan sendiri itu, di anak kecil itu ngikutin. Terus ada yang kita lagi grooming lagi apa, terus tiba-tiba ada yang hilang gitu-gitu. Hilang maksudnya barang? Iya, barang-barang makeupnya kayak gitu. Oke, kayak jail lah ya. Jail, jadi ya kayak tapi gitu. kalau yang hilang barang itu, barangnya ketemu balik apa? Kayaknya balik lagi sih itu, kalau nggak salah lagi. balik lagi sih, tapi kayaknya dia cuma iseng-iseng aja. Karena kan kalau nggak balik lagi bisa jadi emang dimaling orang. Iya kan, bener, gitu kan. bener banget. Emang dicuri Tapi orang. emang Tapi kalau yang biasanya kalau yang jail itu memang nanti dibalikin di tempat yang sama atau pindah dia gitu. Aku agak lupa yang itu sih, tapi kayaknya dikembaliin sih, kayaknya dia cuma iseng aja. Karena ya anak kecil kan dibilang itu. Terus bioskop
bioskop ini karena letaknya di atas, terus juga sebenarnya emang yang namanya bioskop ya, kakak pernah ke bioskop juga kan? Iya. Itu tuh tempatnya, you know lah kan, gimana ya bilangnya, agak-agak kalau malam itu ya sepi gitu-gitu kan. Nah jadi aku pernah ke bagian asar yang robek tiket gitu kan. Jadi tugasnya asar ini adalah ngecek penonton, ngecek suhu bioskop gitu-gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan malam, dapat seat malam, midnight gitu, aku inget banget, dan itu film horor. Weekend berarti dong. Iya. Oke. Dan film horor waktu itu kalau nggak salah. Iya, film horor Thailand. Aduh, Oke. film horor Thailand lagi. Udah horor Thailand pula ya. Jadi waktu itu aku inget, aku baru pertama jadi asar. Karena kan itu kita kerja itu di rolling Kak. Ada yang bagian tiketing, ada yang bagian masak, ada yang bagian asar. Nah, kebetulan itu udah jalan 2 bulan, aku ditempatin di bagian asar, robek tiket. Jadi itu kan malam, terus kan kita kan tahu kan dari robekan tiket Audi berapa kan, misalnya Audi 1 film horor Thailand ini nggak ada robekan tiket, nggak ada penonton dong. Oke kan, jadi kita itu sebenarnya nunggu SOP-nya adalah 15 menit. Kalau 15 menit itu nggak ada yang nonton booking via online atau yang walk in, berarti kita tutup film itu kan. Jadi kan sebelum 15 menit pertama aku ngecek dulu dong, ngecek Audi 1 ini kan. Karena kan mungkin masih ada yang mau nonton mungkin ini kan. Jadi sambil ngecek Audi 1, kebetulan film horror Thailand ini, aku cekkan suhu gini-gini, film oke, nggak ada yang ini. Kan emang nggak ada yang nonton Kak. Jadi maksudnya itu kan peraturannya 15 menit pertama emang harus dicek dulu, nanti baru lapor ke bagian atas itu bilang kalau filmnya nggak ada penonton, jadi matikan aja. Jadi aku ngerasa di bioskop itu kan nggak ada penonton. Jadi aku tengok di checklist itu kan nggak ada robekan tiket kan, otomatis nggak ada yang nonton kan. Jadi itu ada 2 atau 4 orang gitu yang nonton, dan itu akhirnya aku checklist 4 orang. Terus untuk memastikannya lagi, mungkin ada temen aku yang bantuin ini kali ya, tapi dia nggak bilang. Waktu itu kebetulan asar itu 2 orang kalau malam kan. Aku cek lagi 4 orang. Jadi kan sendiri nih kan, Audinya gede kan, jadi aku juga agak takut kan. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba naik ngecek gitu kan, jadi nengoknya dari ujung gitu kan. Aku agak-agak rabun juga waktu itu, jadi kayak sekelibat gitu. Itu 1, 2, 3, 4. Iya pas 4 ya, 4. Aku tulis 4 kan. Aku cek terus keluar kan. Cek lagi. Ternyata nggak ada orang. Terus konfirmasi ke teman aku. Kebetulan itu sama Dian lagi. Aduh, selalu sama Dian. Selalu sama Dian kan, sama Dian. Audi 1 ada 4 orang loh. Tapi nggak ada robekan tiketnya. Ini ada yang nonton nggak sih? Jadi nanya nih ke tiketing, nanya ke ini, nanya semua. Ada orang nggak yang nonton malam ini? Nggak ada. Audi 1 nggak ada yang nonton. Jadi matikan kayak. Ada yang nonton 4 orang. Akhirnya aku ngomong ke teman aku kan, ada yang nonton 4 orang. Nggak ada, tahu, udah matikan. Iya ada yang nonton, jadi matikan. Oh bilang kan. Minta temenin dia nih akhirnya untuk konfirmasi kalau ada 4 orang gitu. Dan dicek kan, nggak ada dong. Dan itu film horor Thailandnya lagi main, dan itu lagi scene-nya lagi yang teriak-teriak gitu. Kami ketakutan lari kan berdua. Nggak ada gong ini. Bener kan nggak ada. Jadi kami HT-in yang di atas yang pemutar film itu kan, suruh nengok dari atas itu nampak nggak orang itu. Nggak ada kan. Oke, jadi itu kayaknya cuman ilusi bayangan aku. Jadi sejak saat itu aku nextnya kalau jadi asar itu aku minta temenin sama Dian ini. Kalau lagi sama dia atau pokoknya minta temenin. Apalagi kalau film-film horor Thailand kan, itu aku takut banget. Jadi ya kayak gitu Kak, banyak banget kisahnya. Terus banyak juga cerita-cerita dari teman-teman aku juga kan semenjak kerja di situ kami yang. Oke, tahan dulu kalau iya. gitu. Oke. Kalau tadi, jadi kalau Agung sendiri yang tadi aja. Kebetulan aku alhamdulillahnya selama kerja di situ ya baru lihat Dian kesurupan itu aja, sama yang tadi di Audi 1 itu aja sih. Nggak ada yang lain. Jadi kita akan denger nih via Agung gimana sih pengalaman teman-teman yang lain yang juga bekerja di bioskop tempat yang sama yang diceritakan oleh Agung. Jangan kemana-mana,
tetap di sisi lain Kepri, tapi sebelum itu subscribe yang belum subscribe dari tadi yang lupa ya kan, nyalakan lonceng notifikasinya yang belum nyalain, kemudian follow setelah ini, setelah nonton langsung buka Instagram kita di sisi lain Kepri. Kalau kalian mau komen di bawah silahkan, mana tahu ada yang pernah nonton Midnight tadi yang diceritain sama Agung di bioskop ini Kayak banyak sih. ataupun bioskop yang lain punya cerita Bioskop lain, iya. ketika nonton film horor kah, nonton Midnight kah, ya kan? Atau mungkin film-film yang kan kadang ada juga film yang ininya tuh sepi gitu ya, maksudnya sepi peminat kan, sepi peminat, jadi cuman hanya beberapa orang saja yang menonton. Kalau kalian punya cerita, boleh kalian share di komen, atau kalian mau join, silahkan langsung DM kita di Instagram atau kirim email ke sisilain@gmail.com. Lanjut lagi ini, sahabat Kepri. Jadi teman-teman yang lain tuh rata nggak sih yang ngerasain atau pernah ngalamin tuh semuanya yang kerja di situ berapa orang waktu pas Agung? Itu sekitar 20-an sih Karyawan kalau ya, nggak salah. karyawan bioskop itu 20-an Iya, 20. Nah 20-an itu semuanya tuh pernah merasakan hal yang sama, dalam arti kata bukan benar-benar sama kejadiannya, tapi pernah Beberapa aja sih Kak, karena yang lain itu kayaknya aman-aman aja sih, mereka nggak aja ada dinampakin atau gimana-gimana kayak gitu. Yang Agung pernah denger gitu dari teman-teman apa aja tuh? Ya paling mereka tuh biasa ya itu karena tadi kejadian di pantry, mungkin paling banyak di pantry. Jadi kita itu sebenarnya ada yang kita kan kalau jam breaknya itu kan harus ganti-gantian, nggak boleh semua kan Kak, karena kan harus ada yang stay di on spot kerja kita kan. Jadi dia misalnya makan sendiri nih di pantry, ya kayak gitu ada aja yang katanya gangguin, atau ada anak kecil yang katanya ngikutin gitu-gitu sih. Nyampe manajer kami pun dia cerita dia digangguin sama anak kecil ini kayak gitu. Jadi katanya sih pokoknya anak kecil ini nggak suka lah kalau ada yang bising-bising kayak gitu, nggak suka kalau ada keramaian ribut-ribut. Jadi kami itu makanya kadang kalau udah selesai briefing jam 2 malam itu selesai Kak, habis itu kita briefing kan di kantor manajernya kan, kantor pantry-nya itu satu peta gitu, jadi kita jalan selangkah gitu kan, nah ngelewati lorong gitu. Jadi kalau mau jalan dari kantor manajer ke pantry ini kan kita harus melewati lorong itu, jadi kita itu harus rame-rame kalau udah malam, udah jam 2 itu kan, apalagi yang masuk closingan kan. Jadi biar nggak ada yang takut, nggak ada yang ini kayak gitu. Seru sih sebenarnya kerja di bioskop ini. Pasti mungkin yang banyak atau yang bisa ngerasakan pasti ya kayak gitu sering ini kan. Tapi untuk aku yang kebetulan nggak terlalu peka banget dan nggak terlalu ini banget, alhamdulillah nggak ada gangguan dan nggak pernah di gimanain sih untungnya. Oke deh. Oke, kalau untuk Agung sendiri nih, ada nggak sih tips-tips gitu buat sahabat Kepri yang mungkin punya hobi nonton ya kan, nonton apalagi nonton film horor sama nonton Midnight, atau mungkin tips-tips untuk teman-teman yang masih bekerja di bioskop, entah itu di bioskop mana saja, atau ingin, mungkin kan kadang-kadang ada ya yang ingin banget gitu, yang mau kerja di bioskop mungkin karena dia punya hobi nonton juga, benar. Atau juga mungkin memang ada ketertarikan begitu, ada nggak? Ya jadi tips atau saran gitu deh. Tips atau sarannya gimana ya? Enjoy aja sih, maksudnya kita selama kita kerja di bioskop, karena dulu aku juga sebelum masuk bioskop itu aku kayak dulu punya cita-cita, enak kali ya kerja di bioskop, dan akhirnya aku ngerasain kan kerja di bioskop itu gimana. Karena emang itu dia Kak, tadi ada banyak suka banyak dukanya kan. Suka dukanya kayak gitu, kita sukanya ya ketemu orang-orang, bisa kenalan sama orang-orang, terus bisa tahu film-film baru. Biasanya kita duluan itu ada screening, biasanya
film-film baru itu biasa kita screening dulu kan. Jadi kita duluan yang nonton, orang-orang bioskop. Terus apa namanya, untuk yang penakut banget atau ini banget kayaknya emang nggak cocok sih kerja di bioskop mungkin, karena ya dia Karena bisa pasti dibilang ini ya. Jadi ibaratnya kalau mau kerja di bioskop untuk harus, yang mau kerja nih, emang itu adalah salah satu resiko mungkin lah ya mau nggak Resiko mau. lah ya. Jadi karena ya you know lah kan, bioskop itu ya pencahayaannya kan kayak gitu kan, Ya, betul. minim banget kan. Jadi kalau mungkin malam hari, terus apalagi yang midnight, terus filmnya film horror lagi, aduh itu tuh kayak menguji adrenalin kita. Lo berani nggak sih, apalagi misalnya satu studio atau satu Audi itu cuma dia sendiri, itu harus bekerja sama itu ya. Jangan, biar tidak ada ya muncul Oke. sesuatu gitu. Siap, Agung. Thank you banget udah sharing sama sisi lain Kepri. Thank you banget Next selain time, Kepri. kapan-kapan kita sharing lagi mungkin di cerita yang lain, karena tadi kan kayaknya library-nya banyak banget. Banyak gitu. ya, iya banyak banget sih ya kalau Banyak banget koleksi hal-hal pengalaman. mistis di Batam ini, seru sih ya. Nah, jadi kalau dari apa yang saya dengarkan, dari saya garis bawahi dari cerita Agung ini, ya intinya semuanya sih sebenarnya tergantung dari kitanya, bagaimana cara kita menyikapi, menanggapi, terutama untuk teman-teman yang bekerja kurang lebih di lokasi seperti bioskop ya kan, yang notabene adalah tempatnya ini adalah redup, kurang pencahayaan, kemudian memang kondisi bioskop itu kan pasti dingin, jadi lembab ya, lembab dingin, kemudian tidak ada kurang lebih tuh kalau dibilang kalau seramai-ramainya atau se-crowded-crowdednya bioskop tuh nggak bakal pernah kayak yang full orang kayak nonton konser tuh kan nggak mungkin. Bener. Nggak mungkin sekali gitu. Jadi memang pasti ada, dan kurang lebih yang nungguin itu biasanya tuh memang lebih ke arah jahil. Kenapa jahil? Karena tuh kan vibes-nya, auranya tuh kan chilling. Apa sih namanya, tempat bioskop itu kan tempat orang hangout, tempat orang yang memang seneng gitu. Nah kalau dari cerita Agung tadi yang menceritakan waktu pas 15 menit pertama itu yang waktu checklist, cek ya, waktu checklist itu ada penonton, itu bisa jadi itu adalah Corin yang memang dulunya seneng, hobi nonton. Oh my god. Gitu. Memang ada ya Kak yang ada lah pasti. Jadi seru ya. Kita pasti pernah banyak mendengar cerita kalau tentang di bioskop ya, entah itu di bioskop mana aja, itu sih sebenarnya bukan rahasia ini lagi gitu, memang udah jadi rahasia umum kalau salah satu tempat yang memang akan banyak penunggunya dan jahil itu di bioskop salah satunya gitu. Jadi tergantung seru sama sih. kitanya aja sih. Kalau kita nggak terlalu mikirin ke situ, memusatkan perhatian, oh takut nih, gimana nih, jadi nggak terlalu parnoan, kita bawa santai aja, relax aja. Kalau emang yang mau nonton aja gitu kan, nggak yang terlalu gimana ya. Mereka juga nggak bakal ya udah. Tapi kalau ketika ada orang yang mencoba untuk menarik atau berpikiran yang enggak ya, sama mereka ya dijailin bener gitu ya kan. Nah jadi intinya kembali lagi ke bagaimana kita menyikapi. Yang penting tetap berdoa ya kan, jangan ngomong-ngomong sembarangan kalau memang kita sedang berada di tempat-tempat yang punya aura, bukan aura mistis tapi yang bisa menarik gitu. Niatnya apa ya? Niatnya harus nonton, jangan niatnya aneh-aneh di bioskop kan. Iya gitu. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber Thank kita. you banget. Agung Fame Super Mega Hits Batam. Thank you. Jadi saya rasa kalau sepanjang sisi lain Kepri sampai dengan ini tuh episode yang paling apa ya? Gak serem ya, gak ada serem-seremnya. Aku pada pengen serem loh di sini. Ya saya alhamdulillah jangan gitu. Enggak ya. Aduh pengen serem padahal, karena aku pengen tampil di sini tuh biar tetapi merasakan ini bagus. nuansa. Ini bagus. Kenapa? Karena ini memberikan gambaran juga untuk teman-teman bahwa tidak semuanya kisah misteri, tidak semuanya yang namanya mistis tuh harus kita yang kayak apa ya, stigmanya tuh menakutkan, stigmanya tuh toh orang-orang, bukan orang-orang, maksudnya makhluk-makhluk gaib yang punya kehidupan di dunia yang berbeda dengan kita
yang ada di sekeliling kita pun bentuk rupanya pun sebenarnya tidak semuanya menyeramkan gitu loh. Nah, jadi semuanya tergantung sama bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Jadi jangan terlalu terdoktrin. Jadi intinya kita harus bisa tetap positive thinking, semuanya segala sesuatunya itu kita filter sehingga menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang lain. Itu aja untuk episode kali ini. Di-share kalau kalian sudah nonton, jangan lupa nonton episode-episode sebelumnya. Sekali lagi nih, keterlaluan. Kalau kalian belum subscribe dulu. Ini dia Instagramnya Agung. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Sisi Lain Kepri. Kita tunggu email kalian yang mau join di sini atau juga mau collabs dengan Sisi Lain Kepri di sisilainkepri@gmail.com. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Tika Ismail. Salam.